Halo, perkenalkan saya Joko. Saya seorang HR profesional dan juga co-founder dari Ulur Wiji, sebuah brand fashion ramah lingkungan dari Mojokerto. Melalui channel ini, saya ingin berbagi insight seputar dunia kerja, ke-HR-an, rekrutmen, dan juga bagaimana membangun bisnis dari desa. Hari ini kita akan bahas topik yang sedang hangat di dunia ke-HR-an, yaitu job fair yang katanya cuma sekedar formalitas doang. Bener nggak sih? Yuk kita bahas. Beberapa waktu yang lalu, viral di media sosial adanya berita job fair yang dipaksakan. Perusahaan tidak sedang benar-benar membutuhkan karyawan, tetapi dipaksa untuk mengikuti job fair. Pertanyaannya, masih perlu nggak sih kita sebagai pencari kerja datang ke job fair? Di video ini saya akan bahas jenis-jenis job fair, realitanya, dan juga solusi buat teman-teman yang sedang mencari kerja. Sebelum mengikuti job fair, teman-teman mesti tahu nih, biasanya perusahaan mengikuti job fair itu dengan dua tujuan. Yang pertama, memang tujuan utamanya adalah untuk mencari karyawan. Yang kedua, yaitu memang untuk branding dan juga awareness. Perusahaan ingin menebar awareness bahwa perusahaan ini eksis dan juga mungkin di masa depan ketika membutuhkan karyawan, para pencari kerja itu sudah aware dengan perusahaan tersebut. Kalau dari jenis job fair-nya, job fair itu ada dua jenis. Yang pertama yang diadain oleh pihak swasta, yaitu IO atau kampus biasanya, dan yang kedua yang diadain oleh pemerintah atau dinas tenaga kerja. Job fair yang diadain oleh pihak swasta ini beneran pure bisnis. Jadi perusahaan sukarela mau join di job fair tersebut ataukah tidak. Dan IO atau kampus orientasinya ya bisnis, mendapatkan keuntungan dari sewa tenan perusahaan-perusahaan yang akan mengikuti job fair. Nah dari situ valid bahwa perusahaan untung, IO-nya pun juga harapannya adalah mendapatkan keuntungan. Job fair yang kedua itu adalah job fair yang diadain oleh pihak dinas tenaga kerja atau pihak pemerintah. Biasanya memang pemerintah punya power lebih untuk mendatangkan perusahaan atau mewajibkan perusahaan mengikuti job fair. Again, bahwa kalau kita lihat dari sisi positifnya, pemerintah mengadakan job fair itu ingin mendekatkan lowongan pekerjaan dan juga para pencari kerja. Tetapi jika memang perusahaan itu tidak sedang membutuhkan karyawan, ya berarti orientasinya adalah yang kedua tadi, branding dan juga awareness. Terus solusinya gimana buat teman-teman yang mencari kerja? Apakah masih relevan untuk apply kerja via job fair? Berdasarkan pengalaman saya mendapatkan pekerjaan pertama itu via job fair. Kemudian pekerjaan kedua itu via job portal. Dan juga selama ini saya sebagai HR sering mengikuti job fair karena saya memang lagi mencari karyawan. Jadi apply via job fair masih sangat relevan. Biasanya saya mengikuti job fair itu ketika di salah satu cabang misalkan perlu karyawan dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang relatif cepat. Karena biasanya orang yang datang ke job fair itu orang yang relatif siap kerja dan memang membutuhkan pekerjaan. Terus solusinya gimana buat teman-teman? Apakah masih relevan apply kerja via job fair? Saya sudah membuktikan saya mendapatkan pekerjaan pertama via job fair dan yang kedua via job portal. Saya pun sekarang ketika membutuhkan karyawan dengan jumlah tertentu di kantor cabang misalkan, saya masih sering mengikuti job fair. Jadi menurut saya masih sangat relevan ketika kita apply via job fair. Memang di situ harus ada effortnya, harus ngantri dan segala macam, nyiapin berkas dan segala macam. Yang kedua, saran saya adalah utamakan menggunakan job portal. Ada Jobstreet, LinkedIn, Glean, dan juga job portal yang lainnya. Kenapa? Karena sampai sekarang pun saya ketika mencari karyawan, yang utama saya gunakan adalah menggunakan job portal. Baik itu via Jobstreet, LinkedIn, dan lain-lain. Saya akan posting di situ, kemudian saya akan sourcing karyawan di situ. Kenapa saya utamakan via job portal? Karena untuk memilah-milah CV, HR itu juga lebih mudah. Kalau kita pakai job portal sudah disediakan fitur-fitur untuk filternya, tetapi kalau misalkan kita via job fair kita harus sortir secara manual dan itu prosesnya cukup lama. Jadi saran saya buat teman-teman yang mungkin masih kuliah atau sedang mencari kerja, dilengkapi pengalamannya, diperbanyak portofolionya dan juga dibagusin CV-nya. Kemudian bisa apply via job portal. Kenapa? Karena itu yang paling gratis dan juga paling minim effort. Saran saya juga buat teman-teman mungkin bisa dibangun personal brandingnya baik di sosmed maupun di LinkedIn supaya HR bisa melirik teman-teman nih dan juga segera mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Sekian konten saya hari ini, semoga bermanfaat. Silakan komen dan juga subscribe, berbagi pengalamannya supaya bisa membantu teman-teman yang lain yang sedang mencari kerja.
Sampai ketemu di konten selanjutnya.